Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Nah teman-teman, alhamdulillah bisa share lagi kegiatan hari ini. Dan mungkin teman-teman agak bosan ya dengan saya ngoprek di dapur, itu tuh ubah-ubah posisi. Jadi untuk makeovernya itu belum pas ya teman-teman. Dan kalau untuk makeover alhamdulillah udah selesai. Tinggal nanti pojokan dekat kamar mandi aja ya yang belum saya cat dan juga belum dibuka wallpapernya. Nah di sini tuh karena posisinya belum pas banget ya di hati saya, jadi saya putuskan untuk ubah lagi posisinya ya teman-teman. Karena untuk rak susun-susun ini kan itu tuh nyencelek di tengah-tengah gitu ya teman-teman, jadi mengganggu pemandangan dan juga tempatnya. Nah jadi saya putuskan untuk lokasnya kembali lagi ke awal karena di sini tuh benar-benar berbahaya. Dede Afia kan sekarang itu tuh udah bisa ya teman-teman gitu naik ke dapur, takutnya nanti kena setrumnya atau apanya mesinnya gitu ya teman-teman. Nah di sini untuk pengerjaannya seperti ini ya, masya Allah, pokoknya direcokin mulu sama Dede Afia dan dia itu udah agak mendingan tapi agak rewel gitu ya teman-teman, masya Allah, dia itu nggak mau jauh pokoknya. Kalau jauh sedikit itu dia nangis, mungkin karena badannya itu lagi demam ya. Nah itu sebenarnya Dede Afia tadi itu lagi anteng karena ada kakak Fikri, jadi saya nyicil aja untuk beraktivitas di dapur teman-teman. Nah untuk ambalan yang ketinggian udah saya bebenahi ya teman-teman. Itu tuh nggak sama Pak Suami karena Pak Suami udah berangkat juga, jadi saya buka aja bautnya terus saya pindahin deh yang ke bawah gitu kan. Dan untuk sekarang itu tuh alhamdulillah udah nggak tinggi lagi, tapi untuk di pojokan sana itu tuh nggak saya rubah ya teman-teman, ya udah seperti itu aja karena kalau terlalu bawah takutnya nanti di penirisan piring itu tuh ada baskom-baskom yang numpuk ya teman-teman kalau di pencucian, karena kan nggak nentu ya, kadang-kadang cucian itu banyak dengan baskom-baskom. Jadi kalau ambalannya udah agak tinggi itu tuh nggak terlalu kagok ya teman-teman. Nah seperti inilah ya ambalannya. Mungkin sekarang itu tuh nggak ke kamera dulu karena fokusnya dulu ke bawah ya teman-teman untuk membereskan pojokan-pojokan yang ada dekat wastafel. Dan alhamdulillahnya itu banyak banget saran-saran yang baik ya dari teman-teman semuanya. Itu saya tampung, saya pertimbangkan juga. Tapi di sini kembali lagi ke kenyamanan saya, karena untuk posisi yang kemarin saya posisikan barang-barangnya itu tuh nggak nyaman sama sekali ya teman-teman. Malahan agak kagok, jadi sempit gitu ya teman-teman. Jadi kayak kelihatan lebih sempit dan aktivitasnya juga kayak terbatas. Mungkin kalau di kamera nggak kelihatan ya. Nah di sini untuk kulkasnya alhamdulillah kembali lagi ke seperti semula. Nah untuk rak susun ini saya mau pakai nantinya itu untuk penyimpanan aja, karena di sini untuk stok minyak itu tuh nggak ada tempatnya ya teman-teman. Biasanya itu stok minyak dan juga perbumbuan lainnya itu ada di dalam ambalan yang berpintu ya, tapi sekarang tuh agak bingung juga harus di mana gitu ya untuk nyimpen stok minyaknya. Kalaupun mau disimpan untuk di rak bumbu yang buatan saya itu tuh udah penuh ya teman-teman dengan oil pot dan juga kerupuk ya, tambahan lagi dengan bunga artificial. Tapi nanti dipikir-pikir lagi lah ya, sekarang mah saya mau kerjain dulu yang besar-besarnya aja. Dan untuk rak susunnya saya tempatin dulu dengan yang lain aja ya teman-teman, seperti pewarna makanan atau pasta gitu ya teman-teman, karena kan itu tuh nggak ada tempatnya. Karena untuk pasta-pasta perbumbuan sasetan kayak bumbu instan gitu, itu tuh kan di tempatnya di ambalan yang berpintu. Jadi karena dikeluarin kemarin tuh, jadi saya simpen di rak susun ini aja ya dekat wastafel. Nanti saya tinggal alih-alihkan aja lah ya di mana cocoknya. Pokoknya di sini mah saya simpen aja dulu serapi mungkin biar berfungsi semuanya dulu ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman apabila untuk posisi-posisinya itu saya rubah lagi dikarenakan benar-benar kurang nyaman. Jadi di sini saya itu mau ubah dulu semuanya biar posisinya benar-benar pas teman-teman. Apalagi sekarang kan mau bulan puasa, karena biar nantinya itu nggak geser-geser lagi. Apalagi kan kalau bulan puasa itu agak capek gimana dengan masak-masak itu tuh agak sering ya buat sahur, buat buka. Nah di sini jadi saya pasin aja tempatnya seperti semula lagi, karena kalau tempat yang semula perabotannya itu pas menurut saya karena lebih lega kelihatannya, dan untuk kulkasnya pun nggak berbahaya bagi Dede Afia ya, dan juga tidak menghalangi akses jalan. Nah di sini kakak Fikri mau nyemil nih, pengen kerupuk, dan di sini saya minum obat. Oh ya di sini tuh ada teman-teman yang tanya, katanya Bun minum obat apa? Saya itu minum jamu dari produk Kuku Bima atau Sidomuncul kalau nggak salah ya, pokoknya Kuku Bima aja lah teman-teman. Nah itu tuh kalau saya benar-benar badan udah kayak sarakit gitu ya, tulang-tulangnya itu tuh badan kayak ringsek.
Itu tuh saya langsung aja beli jamu kuku bima, dan itu tuh saya minum sehari sekali aja ya teman-teman. Tapi kalau udah enggak mah ya udah besoknya lagi tuh saya nggak minum, tapi kalau dibutuhin saya minum lagi. Nah sekarang kan lagi dibutuhin karena saya itu tenaganya dibutuhin banget ya teman-teman untuk beberes di dapur biar nggak terlalu lelah, apalagi sekarang kan dede Afia lagi sakit dan udah 2 malam itu tuh dia nggak tidur teman-teman ya. Dan alhamdulillah banyak teman-teman yang mendoakan untuk kesembuhan dede Afia, terima kasih banyak. Oke, sambil beres-beres di sini saya mau nyapa dulu nih sebentar ya, karena di video kemarin ada teman-teman yang komen dan di sini saya mau sapa-sapa dulu karena udah lama banget ya nggak nyapa-nyapa. Nah di sini sampai beberes saya mau nyapa teman-teman. Di sini ada Bunda Nureski Pelni ya, terima kasih banyak. Ada Bunda Nona, ada Mamah Aurin juga, ada Bunda Asri, ada Bunda Yadi Feb ya, dan di sini juga ada Bunda Nike Dewantari, Bunda Suprihati Natin, dan juga Bunda Hasma dari Makassar, Bunda Lia Umroh nih, Bunda Husain, dan juga Bunda Husnatu Ricanati Nisa nih, lumayan panjang ya. Dan di sini juga ada Ibu Tati dan juga Bunda Ningrum. Nah segitu aja ya di video kemarin, tuh yang komennya segitu aja dulu. Dan kalau nanti di video yang kemarin lagi, insya Allah nanti saya tulis lagi bagi yang mau disapa-sapa ya teman-teman. Insya Allah saya tulis dan saya bakal bacakan sapa-sapanya itu di next video. Oke, di sini lanjut lagi nih. Saya mau pakuin dulu untuk bambunya karena ada yang copot ya beberapa teman-teman, dan alhamdulillah pakunya itu udah ada. Dan kemarin tuh Pak suami yang beli tuh dari material ya teman-teman. Nah di sini untuk meja ini nih yang dari bambu ini udah saya cat juga pakai cat tembok, tapi nggak terlalu nempel, nggak terlalu nutup juga. Ya mungkin bukan tempatnya kali ya, cat tembok dipakein cat kayu ya hasilnya seperti itu gitu, tapi segitu mah rapi lah. Mungkin kalau dipakein dengan cat kayu langsung itu bakalan bagus ya teman-teman, bakalan lebih rapi. Nah di sini biar senada untuk atasnya ini tuh saya kasih wall foam yang granit ini ya biar lebih terang gitu teman-teman. Seharusnya ini tuh dikasih papan dulu gitu ya biar lebih lempeng, baru dia dikasih wall foam. Nah salah saya nih, itu tuh langsung nempel-nempel aja, tapi baru kepikiran sekarang, dan itu tuh harus sama Pak suami dulu ya, karena badan saya tuh lumayan lelah teman-teman. Masya Allah, bukannya ngebaca ngeluh atau gimana, bukan, karena mungkin di sini tuh abis ngecat makeover dapur, dede Afia langsung sakit, terus malamnya itu nggak tidur ya teman-teman. Udah 3 malam sama sekarang nih kurang tidur, Masya Allah pokoknya ya. Apalagi pas 2 malam kemarin tuh dede Afia kayak ketakutan kayak gimana gitu teman-teman, mungkin dikarenakan terlalu panas juga, jadi saya tuh jagain dede Afia ya. Dan alhamdulillahnya itu dekat sama mama sama bapak ya teman-teman, jadi kalau ada apa-apa itu tuh tinggal nyautin aja sama mama sama bapak gitu. Dan alhamdulillah kalau ada orang tua itu tuh kita hati jadi lebih tenang gitu ya teman-teman, karena ada arahan. Oke, di sini untuk wall foamnya saya potong dulu nih teman-teman, secukupnya aja dulu. Nah kalau seperti ini kan lebih bagus ya, apalagi kalau dipakein papan tuh atasnya ya, jadi lebih lempeng teman-teman, dan untuk wall foamnya pun lebih nempel. Tapi nanti aja lah ya, saya bakal makeover lagi yang lainnya dulu, nyicil aja dulu ya. Untuk sekarang seperti ini aja dulu. Ini tuh udah alhamdulillah banget gitu ya teman-teman, karena dapur saya tuh udah ada suasana baru, catnya udah terang gitu ya, dan dikasih juga wall foam yang baru gitu. Dan walaupun posisi perabotannya seperti ini kayak semula gitu ya, tapi di sini saya jauh lebih nyaman karena kelihatannya itu lebih bersih, lebih terang gitu ya. Nah di sini dede Afia antangnya itu sama selang air yang dipakai nyuci ya teman-teman. Dan di sini tuh seperti biasa sambil ngasuh sambil bekerja juga, biar nggak biar nggak numpuk-numpuk gitu ya kerjaannya. Apalagi sekarang kan sebentar lagi bulan puasa. Hati saya tuh pengen benar-benar cepat selesai gitu teman-teman ya. Jangan sampai bulan puasa itu tuh belum selesai, karena lumayan lelah juga. Dan kalau untuk ngecat rumah bagian depan atau ruangan depan itu tuh nggak tahu kapan ya teman-teman, karena kalau saya lagi yang ngecat itu tuh rasanya belum mau ya teman-teman, belum mood, karena tenaga saya itu agak gimana gitu ya, apalagi kurang istirahat seperti ini. Mungkin insya Allah kalau mood saya udah kembali full dan badan saya udah kembali fit, saya juga bakalan mau ya teman-teman atau gercep untuk ngecat rumahnya. Kalau enggak mah ya Pak suami aja lah ya, kalau Pak suami senggang. Nah di sini alhamdulillah untuk posisi sudah kembali ke semula, dan untuk posisi penirisan piring saya balikin lagi ke semula juga. Dan di sini saya pakaiin dulu baki yang warna biru itu ya teman-teman, biar airnya itu ngalir ke sana, karena untuk baki penirisan piringnya itu tuh belum ada ya.
Dan untuk nyari-nyari di online itu tuh murah-murah teman-teman, tapi di sini tuh kembali lagi untuk biayanya itu saya simpen dulu, untuk yang lain dulu aja. Dan untuk sekarang pakai baki yang biru aja itu dulu ya teman-teman, dan alhamdulillah itu tuh muat walaupun kurang sedikit ya, tapi segitu mah bermanfaat. Jadi airnya itu gak netes-netes ke bawah, jadi nggak lecet, nggak becek gitu ya ke keramiknya. Dan biasanya itu saya kan pakai lap ya, baju yang putih itu teman-teman, dan alhamdulillah setelah saya keingat pakai baki ini, lap yang warna putih itu tuh saya bakal alih fungsikan ya teman-teman, karena bakalan butuh juga, apalagi kalau punya anak kecil ya teman-teman, lap itu benar-benar dibutuhkan. Nah di sini untuk gelas-gelas saya dahulukan nih teman-teman. Nah bagaimana setelah makeover suasana dapur saya, menurut saya sih jauh lebih terang, jauh lebih bersih, dan ada suasana baru ya teman-teman. Tapi di sini masih banyak banget PR-nya, nggak apa-apa, saya ngerjain aja. Dan untuk cat yang di jendela pun karena bekas stop kontak gitu ya, bekas ambalan juga yang belum kecat, itu tuh kayak jelek sih kelihatannya. Tapi untuk sekarang mah ya udah gini dulu aja. Dan nanti setelah ada budget yang alhamdulillah lebih gitu, nanti saya bakalan beli cat lagi, cat minyak atau cat kayu ya yang warna biru buat kusen jendelanya, karena kan kusen jendelanya itu kayak bonol-bonol gitu teman-teman, ada yang kurang, ada yang belum dicat, ada yang udah dicat. Karena untuk stop kontaknya saya alihkan ke atas ya teman-teman, biar lebih praktis juga, biar nggak terlalu kelihatan, dan biar rapih juga ya teman-teman. Karena kalau terlalu ramai itu tuh kayak pabelit ya, lihat kabelnya juga sebenarnya mah gergeten, pengennya itu dibebenah lagi. Tapi di sini untuk bebenah seperti kabel-kabel listrik itu tuh harus nyuruh tukangnya ya teman-teman, biar pas. Lihat di rumah bapak aja itu tuh kayak rapi gitu ya teman-teman, nggak kelihatan kabel-kabelnya gitu. Nah di sini itu tuh harus dipikir lagi, karena itu tuh memerlukan budget yang lumayan ya teman-teman, karena untuk menyuruh atau minta tolong sama yang tukangnya itu atau ahli PLN-nya itu tuh kan perlu buat upahnya ya teman-teman. Nah di sini untuk meja kompor alhamdulillah udah selesai. Nah untuk lap tangan saya simpan aja di situ ya teman-teman, itu tuh menurut saya sih agak mengganggu, jadi ke temboknya itu kayak gimana ya, gak enak aja gitu. Dan untuk hordeng ini saya iniin aja ya teman-teman, biar nggak kelihatan tuh untuk siku-sikunya, karena ada kelihatan lah sedikit lah teman-teman. Di sini saya mau lanjut nyuci sebelum saya buka wallpaper yang pojokan dapur ya teman-teman, karena sambil aja lah ya. Karena untuk pojokan dapur saya juga pengen selesaiin sekarang gitu teman-teman, biar benar-benar kalau udah selesai itu kerjaan rasanya enak banget lah ya teman-teman, nggak banyak pikiran. Karena saya mah sifatnya teh kalau ada kerjaan teh harus buru-buru selesai, jangan ditunda-tunda gitu ya. Karena kalau udah selesai teh jadi kelihatan hasilnya, nyamannya juga kelihatan gitu ya teman-teman. Oke, di sini kita mulai untuk buka-buka wallpapernya nih. Dan kalaupun kayak kelihatan kecil gitu ya atau sedikit nih untuk temboknya, tapi sebenarnya namanya itu memerlukan waktu yang lumayan sih, apalagi kalau punya baby. Itu tuh benar-benar masya Allah banget lah ya teman-teman. Nah di sini tuh udah mulai rewel-rewel, tapi mumpung belum rewel banget ya, di sini tuh saya mau buka dulu wallpapernya biar nanti itu tinggal ngecat teman-teman. Dan untuk wallpaper ini lumayan buluk juga karena udah lama banget nih ya teman-teman ya. Dan setelah dicat dapur saya itu tuh kayak lebih lega teman-teman, kayak lebih terang juga. Mungkin dikarenakan ada suasana baru juga ya teman-teman. Nah di sini untuk wallpapernya saya kayak gimana ya, kayak nggak mau pakai lagi aja gitu, karena lebih baik cat aja, karena kalau cat itu tuh kayak lebih luas gitu ya ke temboknya. Nah di sini Dede Afian nih udah ke dapur lagi, dia itu lagi main sama kakak Fikri, tapi tetap aja sekarang mah dia itu udah bisa ke dapur. Apalagi pas kemarin tuh kulkas disimpan di situ ya, kayak deg-degan banget, kayak takut nyentuh kabel-kabel mesin kulkas ya. Maka dari itu saya putuskan ya udahlah di sini aja, di tempat semula aja gitu, nggak apa-apa. Walaupun kayak sebagian teman-teman tuh kayak kelihatan sempit, tapi daripada gitu ya berbahaya bagi Dede Afiah, lebih baik seperti ini aja dulu teman-teman. Untuk posisinya kembali ke semula. Nah di sini Dede Afiah mainannya sih nggak neko-neko, dia Maya ngelihat perabotan yang dia suka, dia itu langsung ambil dimainin, tapi cuma sebentar aja. Nah di sini untuk wallpapernya lumayan susah juga teman-teman, seperti biasa butuh effort ya, karena udah nempel banget nih wallpapernya. Jadi saya butuh untuk cafe untuk ngegosok wallpapernya biar lepas gitu ya.
Dan kalau untuk atas itu tuh agak gampang ya teman-teman, karena lemnya itu nggak terlalu lengket, tapi ada juga yang lengket, itu tuh masih bisa dihandle. Nah di sini saya mau fokus aja dulu untuk ngelepasin dulu wallpapernya biar nggak ada sisa, karena kalau sedikit-sedikit terus dicat lagi gitu itu tuh bakalan nanggung teman-teman. Karena untuk yang lamanya itu buka wallpaper, sedangkan kalau ngecat itu tuh menurut saya jauh lebih cepet ya. Untuk ulasan pertama nunggu kering, ulasan kedua udah selesai. Kalaupun mau agak tebal itu tuh bisa ulasan ketiga ya, tapi menurut saya 2 ulasan juga itu tuh udah cukup, udah menutup warna tembok ya teman-teman. Nah tapi di sini tuh saya nggak videoin dulu untuk ngecat-ngecatnya teman-teman. Di sini tuh saya buru-buru banget karena Dede Afia udah benar-benar rewel karena badannya itu kurang sehat ya. Jadi untuk pengecatannya insya Allah di next video ya. Dan untuk sapa-sapa juga saya lanjut di next video sama-sama ya, pokoknya teman-teman di next video aja biar nantinya itu kebabad semuanya lah ya untuk nyapa-nyapanya. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.